dengan penyaluran bantuan dari berbagai pihak ke OHI Debut ini, kira-kira perkembangan hingga sejauh ini sudah seperti apa? Pertama-tama tentu kami sebagai pemerintah Ohoy mengatasnamakan seluruh warga Ohoy, terutama yang berdampak bencana kemarin itu, menyampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, terutama pemerintah dan komunitas lain yang sudah memberikan perhatian sejauh ini. Sampai dengan tadi ini masih ada lagi kelompok-kelompok yang datang. Tadi itu hadir di debut komunitas Prabowo yang datang untuk juga membawa bantuan sebagai dukungan atas masyarakat yang mengalami bencana tersebut. Secara umum, bantuan yang masuk cukup baik, cukup lancar, baik dari pemerintah maupun dari swasta, komunitas sosial yang ada itu jalan terus. Sehingga kami masyarakat Debut merasa berterima kasih atas semuanya itu. Secara umum masyarakat saat ini sudah mulai mendekati pulih ya dari kondisi bencana itu. Rumah-rumah yang direhab kembali oleh bantuan dana pemerintah saat ini sudah mencapai 80%. Dana sudah tersalur semua kepada yang berhak terima dan masyarakat sendiri sudah melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Sudah mencapai kurang lebih 80%. Ada sekitar 20% belum karena ini termasuk rusak berat yang memang membutuhkan persiapan-persiapan khusus. Yang kedua, dari 120 keluarga yang terdampak, pemerintah sudah menyalurkan khusus untuk rehab rumah ini sudah mencapai 105. Kurang lebih 21 yang belum, dan kemarin kami berkoordinasi dengan pihak bencana dalam hal ini, lalu mereka sudah mempersiapkan lagi sebanyak 12 yang akan dibantu lagi. Dan diharapkan mungkin besok ini sudah bisa realisasi, berarti hampir semua sudah tertangani. Rumah-rumah yang berdampak itu pemerintah sudah membantu semua dalam hal rehabilitasi itu. Khusus untuk kondisi kesehatan masyarakat, memang belakangan ini karena pas cuaca lagi tidak bagus, sehingga ada juga keluarga yang terdampak itu mengalami gangguan kesehatan. Tapi pemerintah juga sudah memberikan petunjuk dan arahan kepada Dinas Kesehatan sehingga sudah dibentuk pos kesehatan khusus untuk menangani para korban bencana yang mengalami gangguan kesehatan. Menyangkut sembako, sebenarnya sudah menurut kami sudah sangat maksimal. Bantuan baik dari Depsos maupun dari kalangan-kalangan swasta, kelompok-kelompok masyarakat, mahasiswa dan organisasi-organisasi sosial lainnya itu sangat mendukung sekali sehingga sampai saat ini keluarga tidak ada yang merasa kekurangan soal sembako. Atas semuanya itu, kami pemerintah Ohoy menyampaikan limpah terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada pemerintah daerah, juga kepada pihak gereja, agama, kelompok-kelompok masyarakat, mahasiswa, dan LSM yang ada di kabupaten ini dan kota yang telah memberikan bantuan yang baik untuk membantu kami masyarakat di Ohoy ini. Ini yang perkembangannya sampai saat ini. Khusus untuk kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan ini sudah mulai hidup kembali, mulai pulih kembali. Kemarin juga ada beberapa pihak yang membantu khusus untuk perbaikan tempat jualan masyarakat yang di jalan. Ini sudah disalurkan, ada beberapa pengusaha di lokal sini menyumbang daun seng dan besi, paku. Lalu keluarga yang mengalami itu sendiri memperbaiki, mereka punya tempat jualan dan kegiatan jual beli sudah mulai aktif seperti semula. Ini yang sangat memberikan harapan ya, karena ekonomi masyarakat sudah mulai tumbuh dengan baik kembali. Untuk posko kesehatan memang diminta untuk langsung di tengah-tengah warga yang korban. Jadi kita siapkan salah satu rumah sebagai tempat posko dan memang itu kegiatan dilakukan setiap hari. Setiap hari ada pelayan dari puskesmas Debut dan juga dokter-dokter yang ditugaskan untuk membantu di posko itu setiap hari jalan. Iya, tentu kali lagi kami masyarakat Debut menyampaikan terima kasih ya kepada pemerintah daerah terutama Dinas Kesehatan yang sebenarnya tugas utama adalah pelayanan di puskesmas dan rumah sakit. Tapi dengan adanya musibah bencana ini lalu ada keluhan-keluhan masyarakat, setelah kita sampaikan ke pemerintah daerah, lalu pemerintah daerah memerintahkan Dinas Kesehatan melakukan penanganan kesehatan langsung ke lokasi bencana dengan membentuk posko kesehatan. Dan ini sangat efektif karena telah membantu masyarakat agar begitu ada keluhan langsung ditangani dengan baik sehingga tidak berdampak lebih jauh tentang kesehatan warga. Kalau kebutuhan khusus untuk warga korban, saya kira sudah tidak terlalu mendesak lagi.
karena semua sudah tertangani, baik pemerintah maupun kalangan swasta itu sudah tertangani, jadi tidak ada lagi yang dianggap mendesak atau krusial untuk dibantu. Semuanya sudah dalam taraf yang normal. Jadi kira-kira ini yang sudah pulih seperti yang kita harap. Pak, satu lagi kemarin kan ketemu juga sempat turun ke masyarakat Pak, terus masyarakat kan sempat mengeluhkan bahwa ternyata bantuan dari bantuan dari BPBD sendiri bukan untuk korban 2022 saja, ternyata tidak ada bantuan untuk korban tahun 2022 Pak, sementara kan digadang-gadang bahwa ini kan semuanya digabung Pak, sehingga di 2024 dikasih lunas Pak. Siap. Tetapi keluhan dari warga bahwa semuanya cuma menerima satu amplop dengan nominal yang sama sesuai dengan klasifikasi kerusakan rumah Pak. Ini perlu saya jelaskan supaya ada kejelasannya. Ya. Betul bahwa pendataan itu juga didata tentang korban tahun 2022. Sehingga memang ada 2 musibah itu yang ditangani kemarin. Tetapi dalam pelaksanaannya itu kita atur apabila ada keluarga yang terdampak tahun 2022 dan 2024 itu jadi satu keluarga, maka kita bantu satu. Tidak bisa bantu 2 karena rumah yang sama. Tujuan adalah untuk memperbaiki rumah keluarga yang rusak. Nah, oleh karena itu, bila dia terdampak pada tahun 2022 dan 2024 jadi satu, maka kita paketkan satu. Kecuali tahun 2022 itu ada yang ada keluarga lain, lalu tahun 2024 ada keluarga lain, tentu dibantu. Tetapi kalau satu itu dia terdampak 2022 dan 2024 tentu kita bantu satu, karena juga keluarga lain yang membutuhkan bantuan-bantuan itu. Jadi sebenarnya semua tertangani Ibu, semua tertangani. Cuma masyarakat belum memahami penjelasan itu. Jadi kalau misalnya satu keluarga dia mengalami 2022 dan 2024 dalam bangunan yang sama, tidak mungkin kita kasih dua kali pemberian, dan terkesan bahwa ini pendobolan karena ada juga keluarga lain yang membutuhkan itu. Kemudian sebenarnya kita berterima kasih pada pemerintah karena kita tahu di akhir tahun tentu kesiapan pemerintah dalam soal pendanaan itu kan minim. Dan saya pastikan bahwa artinya kami tahu bahwa pemerintah akan kesulitan juga dalam hal ini, tapi itu pemerintah dengan caranya dan upayanya telah membantu baik yang 2022 maupun 2024. Jadi kalau penjelasannya bahwa kalau dia mengalami 2022 dan 2024 dalam bangunan yang sama, maka dibantu yang paling berat saat ini. Misalnya dulu itu ringan atau sedang, sekarang dia kategori berat, kita kasih ke berat.